Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang kelainan kromosom. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naila Aufa Aziza dan teman-teman saya ada Anindya Disetya Cahyanti dan Laila Cahyani Wulan Purnama dan Muhammad Sadam Naufal. Untuk yang pertama, apa itu kromosom? Kromosom adalah struktur yang tersusun dari DNA dan molekul yang lain yang menjadi tempat tersimpannya materi genetik. Kromosom berperan sebagai petunjuk untuk memproduksi protein-protein yang diperlukan oleh sel. Kromosom terdiri dari 44 buah atau 22 pasang kromosom tubuh atau autosom dan sepasang kromosom kelamin atau gonosom, yaitu XX pada wanita dan XY pada pria. Setiap organisme memiliki jumlah kromosom yang spesifik yang terdapat dalam setiap selnya. Untuk kelainan kromosom, ada dua. Yang pertama, perubahan struktur. Perubahan struktur kromosom secara umum dapat disebabkan oleh 4 hal, yaitu delegasi, duplikasi, inversi, dan translokasi. Untuk yang pertama, delegasi adalah peristiwa hilangnya sebagian kromosom karena kromosom patah. Yang kedua, duplikasi. Sebuah kromosom mempunyai gen berulang atau menghasilkan materi gen tambahan. Yang ketiga ada inversi, sepotong kromosom putus dan terbalik, lalu menempel kembali ke struktur aslinya. Dan yang terakhir ada translokasi, sebagian segmen kromosom berpindah ke kromosom lain. Dan yang kedua ada perubahan jumlah. Secara umum perubahan jumlah kromosom ada dua, yaitu euploid dan aneuploid. Untuk yang pertama, aneuploid, keadaan di mana jumlah kromosom yang dimiliki oleh suatu makhluk merupakan kelipatan dari kromosom dasarnya atau kromosom haploidnya. Yang kedua ada aneuploid atau numerik, keadaan di mana suatu organisme kekurangan atau kelebihan kromosom tertentu. Yang pertama ada monosomi, adanya satu kromosom yang hilang dari jumlah seharusnya. Dan yang kedua ada trisomi, terdapat 3 kromosom. Selanjutnya ada penyakit kelainan kromosom. Selanjutnya, buta warna atau color vision deficiency atau CVD, yaitu ketidakmampuan mata dalam membedakan warna tertentu yang disebabkan kelainan genetik atau keturunan yang terpaut kromosom X yang diturunkan secara herediter dari orang tua ke anak. Terdapat gejalanya. Yang pertama, tidak dapat membedakan warna-warna. Kedua, beberapa orang buta warna hanya bisa melihat warna abu-abu. Dan yang ketiga, biasanya memiliki jarak pandang yang pendek, sensitif pada cahaya, dan gerakan mata cepat. Selanjutnya ada sindrom Turner, yaitu kelainan genetik wanita karena kehilangan satu kromosom X, karena satu kromosom ini hilang saat non-disjungsi atau selama pembentukan gamet ataupun tahap awal pembelahan zigot. Kelainan sindrom Turner ini terjadi insiden 1:2000 kelainan hidup anak perempuan. Terdapat gejalanya. Yang pertama, bertumbuh pendek, kehilangan lipatan kulit di leher, pembengkakan tangan dan kaki, wajah menyerupai anak kecil dan dada kecil. Selanjutnya, pada bayi tampak kecil, kaki dan tangan bengkak karena endomelinep pterygium coli atau kelebihan kulit di leher. Selanjutnya, sindrom Klinefelter, yaitu kelainan kromosom seks yang paling banyak terjadi disebabkan adanya kromosom X tambahan pada laki-laki yaitu 47,XXY, dan rata-rata setiap 500 sampai 800 pria yang dilahirkan ada satu yang menderita sindrom Klinefelter. Gejalanya yaitu ginekomastia atau pembesaran payudara, menurunnya pertumbuhan rambut di wajah dan pubis, lengan dan kaki ekstrim panjang sehingga seluruh tubuh nampak tinggi, suara tinggi seperti wanita, dan yang terakhir testis kecil. Selanjutnya, sindrom Down trisomi 21, yaitu kelainan genetik dibawa sejak bayi lahir yang disebabkan kesalahan dalam pembelahan sel. Pada sindrom Down menghasilkan salinan 3 kromosom 21, akibatnya bayi memiliki 47 kromosom. Insiden kelainan sindrom Down diperkirakan 1:800 sampai 1000 kelahiran. Gejalanya, bentuk kepala yang relatif lebih kecil,
bentuk mata sipit dengan sudut bagian tengah membentuk lipatan, bentuk mulut yang kecil dengan lidah membesar atau makrolausia, dan yang terakhir, telunjuk dan ibu jari berjauhan. Baik, selanjutnya adalah sindrom Patau atau kelainan genetik yang memiliki 3 buah kromosom 13 akibat kesalahan dalam pemisahan kromosom homolog atau non-disjunction selama proses meiosis. Sindrom ini pertama kali dijelaskan oleh Klaus Patau pada tahun 1960. Manifestasi klinis pada pasien seperti tampak pada gambar yang pertama adalah kepala kecil, mata kecil, sumbing celah langit bibir, tuli dengan bentuk telinga yang tidak normal, polidaktil, serta mengalami kelainan otak, ginjal, jantung, dan memiliki keterbelakangan mental. Fakta lain dari sindrom ini adalah kejadian sindrom ini terjadi pada skala 1:8.000 atau sampai 12.000 kelahiran hidup. Semakin tua usia ibu dapat meningkatkan kejadian trisomi 13 akibat non-disjunction. Selanjutnya, kejadian stillbirth pada sindrom ini terjadi sangat banyak dengan rata-rata usia bayi yaitu 2,5 hari. Selanjutnya adalah sindrom Edward, yaitu kelainan genetik yang memiliki 3 buah kromosom 18 akibat kesalahan dalam pemisahan kromosom homolog atau non-disjunction selama proses meiosis. Gejala yang nampak pada sindrom ini adalah kelainan pada banyak alat tubuh, telinga rendah, rahang bawah rendah, mulut kecil, tuna mental, tulang dada yang pendek, dan biasanya hanya mencapai usia 6 bulan saja. Untuk gejalanya dapat dilihat pada gambar yang ada di PPT. Selanjutnya adalah fakta lain mengenai penyakit sindrom ini. Sindrom ini merupakan sindrom kedua yang sering terjadi setelah sindrom Down. Dan terdapat 3 jenis trimorfia 18, yaitu mosaik, parsial, dan total. Faktor risiko meningkat ketika melahirkan bayi di usia lebih dari 35 tahun. Sindrom ini dapat diketahui pada usia kehamilan 10-14 minggu menggunakan pemeriksaan kromosom atau kombinasi tes darah dan USG. Baik, selanjutnya adalah sindrom Cri-du-Chat. Sindrom ini atau yang sering juga disebut sebagai sindrom tangisan kucing adalah kelainan genetik kehilangan kromosom nomor 5 di tubuhnya. Gejala dari sindrom ini yang paling pasti adalah suara tangis yang mirip seperti suara kucing yang dibarengi oleh gejala seperti berat badan rendah, ukuran kepala kecil, banyak mengeluarkan air liur, kurang mau menyusu saat bayi, otot lemah, kelainan bentuk wajah, bentuk telinga yang tidak normal, dan memiliki jari-jari tangan yang pendek. Selanjutnya, fakta lain mengenai sindrom ini adalah kejadiannya yaitu 1:15.000 sampai 50.000 kelahiran dan kebanyakan terjadi pada laki-laki. Tidak ada pengobatan khusus untuk sindrom ini, terapi dapat diperlakukan untuk intervensi psikomotor dan keterlambatan berbicara. Terlaporkan 75% kematian terjadi selama 1 bulan kelahiran dan 90% terjadi selama tahun pertama. Selanjutnya ada sindrom Fragile X. Sindrom Fragile X disebabkan oleh mutasi gen FMR1 atau Fragile X Mental Retardation 1 yang terletak di kromosom X. Gejala sindrom Fragile X akan lebih dirasakan oleh anak laki-laki dibanding anak perempuan, sebab anak perempuan masih memiliki kromosom X lain yang normal. Lalu untuk gejalanya sendiri, penderita sindrom Fragile X memiliki gejala sebagai berikut. Yang pertama, keterlambatan tumbuh kembang, gangguan cara bicara, gangguan interaksi dalam lingkungan sosial, sensitif terhadap cahaya dan suara, perilaku agresif dan cenderung menyakiti diri sendiri. Baik, selanjutnya ada sindrom XYY atau sindrom Jacob. Sindrom XYY atau sindrom Jacob adalah kondisi genetik langka yang terjadi ketika seorang pria memiliki salinan ekstra kromosom Y di setiap selnya, atau menjadi XYY. Kelainan ini dialami oleh bayi laki-laki. Pria dengan sindrom XYY akan memiliki 47 kromosom karena kelebihan kromosom Y. Normalnya, laki-laki memiliki 1 kromosom X dan 1 kromosom Y. Gejalanya yaitu gangguan yang terjadi pada penderita sindrom Jacob adalah gangguan fungsi kognitif, gangguan motorik, sering mengalami gangguan emosional dan perilaku. Kemudian ada beberapa tanda dan ciri khas fisik lain yang terdapat pada penderita sindrom Jacob, yaitu yang pertama, letak telinga di bawah posisi normal, tulang pipi rata, jari tangan terlihat melengkung, postur tubuh sangat tinggi, ukuran kepala cenderung lebar,
jarak antara kedua mata tampak lebar, kelainan tulang belakang, misalnya skoliosis. Karena gejalanya tidak khas dan bisa mirip dengan beberapa penyakit lain, maka dibutuhkan pemeriksaan medis lebih lanjut dari dokter untuk mendiagnosis sindrom Jacob. Lalu kemudian ada sindrom triple X atau trisomi X. Sindrom super female merupakan kelainan genetik yang hanya dijumpai pada wanita. Pada penyandang sindrom super female, kromosom seks memiliki kelebihan kopi sehingga kromosomnya menjadi triple X. Gejala yang dirasakan oleh penderita sindrom triple X adalah tumbuh lebih tinggi dari wanita seusianya, jari melengkung, lemah otot, jarak antara kedua mata lebih lebar dari normal, kelainan ovarium. Penderita sindrom triple X sering mengalami keterlambatan berbicara, kesulitan berinteraksi dengan orang lain, kesulitan membaca, kesulitan menulis, atau masalah dalam berhitung. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.